Jemaat yang dikasihi Tuhan, Irene, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memikirkan alasan mengapa kita menjadi seorang Kristen. Saya akan mengemukakan slide supaya kita bisa membaca bersama-sama. Baik, kita akan memikirkan bersama-sama mengapa kita menjadi orang Kristen. Dan renungan ini adalah bagian pertama dari 3 bagian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara benar-benar memikirkan mengapa saudara menjadi seorang Kristen? Mengapa tidak menjadi seorang ateis saja atau seorang yang hidup tanpa Tuhan? Atau mengapa saudara tidak hidup untuk mengejar kesenangan yang ada di atas muka bumi ini yang mungkin saudara bisa dapatkan? Atau mengapa saudara tidak menganut agama atau kepercayaan lainnya? Nah, kebanyakan kita dibesarkan di dalam keluarga Kristen, jadi kita tidak pernah benar-benar memikirkan mengapa kita menjadi Kristen. Yang kita tahu, Kristen adalah agama keluarga, sekalipun kita tidak tahu mengapa keluarga kita menjadi Kristen. Namun demikian, kita perlu tahu alasan yang benar mengapa kita mengikut Kristus, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita dan menjadi saksi bagi banyak orang. Untuk itu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita alasan mengapa kita menjadi seorang Kristen, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah
dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh memikirkan mengapa kita menjadi Kristen, maka jawaban untuk pertanyaan itu berpusat pada jawaban atas pertanyaan yang Tuhan Yesus pernah berikan kepada para muridnya dalam Matius 16 ayat 15. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jika Yesus adalah seperti apa yang dikatakannya, dan jika kesaksian para rasul tentang Yesus dapat dipercaya, maka Yesus adalah Allah yang kekal, yang menjelma menjadi manusia, dan kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kekristenan berpusat pada siapakah Yesus itu dan apa yang dilakukannya bagi manusia. Dan fakta-fakta itu memperhadapkan kita pada kebenaran tentang siapa diri kita, yaitu orang berdosa yang bersalah di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah khotbah Petrus yang kedua dalam Kisah Para Rasul yang banyak mengemukakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes baru saja dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Orang banyak dengan cepat berkumpul, kagum dengan apa yang terjadi. Petrus menyampaikan khotbah ini yang digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan 2.000 jiwa. Saudara dapat membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, pasal 4 ayat 4. Karena Petrus berbicara kepada orang-orang Israel dengan menggunakan bahasa dan konsep yang dapat dipahami oleh orang Yahudi. Adapun pesan Rasul Petrus dalam khotbahnya adalah kita menjadi orang Kristen karena Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dimuliakan, yang akan menyelamatkan kita dari penghakiman Allah jika kita mau percaya dan bertobat dari dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami siapa Yesus yang adalah satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan yang mulia itu. Kita juga harus memahami mengapa Dia datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa dari penghakiman Allah. Dan kita harus memahami apa yang harus kita lakukan untuk melarikan diri dari penghakiman Allah, yaitu bertobat dari dosa-dosa kita. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu hal terlebih dahulu, yaitu alasan pertama mengapa kita menjadi seorang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menjadi seorang Kristen karena Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dimuliakan Bapa di sorga. Tema utama khotbah Petrus adalah Tuhan Yesus Kristus. Adakah refleksi terhadap pesannya yang menghadapkan kita pada pertanyaan penting, siapakah Yesus Kristus itu?
Apakah Yesus hanya manusia biasa yang memiliki ajaran moral yang baik? Jika hanya demikian, kita bebas untuk menerima ajarannya yang menurut kita bermanfaat, dan kita juga bebas mengabaikan ajarannya yang lain. Tetapi jika Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, disalibkan sesuai dengan rencana Allah, tetapi bangkit dari kematian seperti yang dia nubuatkan, maka dia juga adalah hakim yang akan datang atas seluruh bumi. Kristus yang bangkit ini telah menyatakan firman yang menuntut respon setiap orang yang mendengarnya. Saudara dapat mengabaikan dia atas resiko saudara sendiri, atau saudara akan mengikuti dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Tetapi semuanya bergantung pada pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang dimuliakan, maka kita harus memuliakan dia. Rasul Petrus melalui khotbahnya dengan menyatakan bahwa mujizat kesembuhan terjadi bukan karena kuasa atau kesalehannya sendiri. Sebaliknya Petrus berkata, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan siapapun dari dosa dan penghakiman melalui Yesus Kristus. Saya tidak bisa menyelamatkan siapapun dengan khotbah saya atau kekuatan nasihat saya. Saudara tidak dapat menyelamatkan diri dengan tekad atau perbuatan baik saudara sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara, dan dia melakukannya melalui hambanya yang telah bangkit, Yesus Kristus. Dengan begitu, dia layak mendapatkan semua kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat dan Tuhan yang dimuliakan, yang mati dan dibangkitkan untuk pengampunan dosa. Dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia ini. Petrus menggunakan banyak gelar yang berlaku bagi Yesus, tetapi semuanya disimpulkan dalam frasa nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-16, Petrus mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus menunjuk pada apa yang terjadi sebagaimana dicatat dalam ayat yang ke-6. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Nama Yesus berarti segala sesuatu yang dia miliki. Bagi orang Yahudi, nama adalah cara merujuk pada Tuhan. Mereka bahkan tidak akan menyebut namanya, Yahweh. Di sini Petrus meninggikan nama Yesus. Yesus berasal dari nama Ibrani Yosua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Malaikat itu memberitahu Yusuf untuk menamai anak Maria Yesus karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nama Yesus juga menunjuk pada kemanusiaan Tuhan kita, karena dia diberikan nama itu pada saat kelahirannya. Secara ajaib dikandung dalam rahim Maria melalui Roh Kudus. Petrus juga menyebut Yesus sebagai hamba Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata hamba digunakan dalam versi Yunani
Dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12, di mana Nabi menubuatkan bahwa hamba yang akan datang akan ditikam karena pelanggaran kita, dan bahwa Tuhan menimpakan kesalahan kita semua kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, Yesus tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, terutama untuk mempersembahkan dirinya bagi dosa-dosa kita. Rasul Petrus juga menyebut Yesus sebagai yang kudus dan benar. Yesus tanpa dosa. Dia memenuhi apa yang dituntut dalam korban Yahudi. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, Petrus menyebut Yesus sebagai domba yang tidak bercela dan tidak bernoda, yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena Yesus tidak berdosa, ia dapat menawarkan dirinya sebagai pengganti bagi orang berdosa tanpa perlu melakukan pendamaian bagi dosa-dosanya sendiri. Orang benar berfokus pada fakta bahwa Yesus selalu taat kepada Allah Bapanya. Petrus juga menyebut Yesus sebagai pemimpin kepada hidup. Sebagai pencipta kehidupan, Yesus memulai kehidupan, baik secara fisik maupun rohani. Tepat sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus memberitahu Marta, tercatat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu dia dengan tajam bertanya kepada Marta, pertanyaan yang masing-masing dari kita harus dijawab. Percayakah engkau akan hal ini? Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias yang dipilih Allah. Mesias yang ditetapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Kristus dan Mesias keduanya berarti yang diurapi. Allah mengangkat dia sebagai yang diurapinya. Dengan demikian, ia menggenapi banyak nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Petrus juga menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan Musa. Dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Bukan hanya itu, Yesus adalah satu-satunya yang dinubuatkan oleh semua nabi, dari Samuel hingga nabi-nabi berikutnya. Sementara Samuel sendiri tidak membuat catatan nubuat tentang Mesias, dia mengurapi Daud sebagai raja dan berbicara tentang pembentukan kerajaannya melalui keturunannya yang digenapi dalam Yesus. Lebih jauh, Yesus adalah keturunan Abraham, yang melaluinya semua bangsa di bumi akan diberkati. Petrus menyimpulkan dengan menyatakan lagi bahwa Yesus adalah hamba Allah yang dibangkitkannya dan diutus untuk memberkati mereka dengan memalingkan mereka dari jalan fasik mereka. Karena itu, Petrus yang berbicara kepada pendengar Yahudinya telah menyatakan Yesus untuk memenuhi janji-janji Allah kepada Abraham, Musa, dan Daud. Intinya, bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang unik dalam sejarah. Ia menggenapi lebih dari 300 nubuat Perjanjian Lama yang ditulis selama ratusan tahun sebelumnya. Jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ditinggikan, yang bangkit kembali untuk menghakimi dunia ini, maka saudara tidak dapat mengabaikan dia. Jelas bagi kita semua bahwa kita menjadi Kristen karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dimuliakan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.